Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas soal mesin kompresi bocor ya. Penulis tadi lihat ada yang kompresinya bocor, terus niat dijual, katanya butuh ganti seal klep, nggak punya uang gitu ya. Ada juga beberapa motor lain yang dijual karena ya kompresi bocor. Ada juga yang nggak sembuh dari, nggak cuma satu merek saja ya tentu ya. Mungkin ada yang ngomong, oh itu penyakitnya Yamaha, enggak juga. Tadi penulis lihat yang ada yang Vario 125 juga. Dan kebetulan juga tadi teman penulis pemilik Vario 125 juga mengeluh mesin kompres ini bocor. Mesin disetat nggak mau gitu ya. Ke bengkel jauh, ternyata cuma dikasih oli dalamannya, kocok nyala habis. Nah, penulis mau coba kasih solusi ya berdasarkan sharing yang dari bro pemirsa juga, cara mengatasi ya ketika sudah mengalami dan mencegahnya ya ketika belum mengalami. Jadi kalau dari yang beredar, beberapa orang ngomong itu gara-gara bensinnya kok yang kurang bagus. Untuk soal bensin ini penulis kurang setuju ya. Karena ya mau setuju bagaimana, ini motor penulis ini loh, NMAX ini sudah berapa tahun ini? Sudah 2 tahun full Pertalite terus ya. Kalau misal memang penyakit kompresi mesin bocor itu gara-gara bensin, ini kenapa kok nggak pernah ngalamin? Jadi motor penulis ini sudah habis sekarang umurnya pirang kilometer? 49.377, hampir 50.000 kilometer. Gak tahu diservis ya, nggak pernah dibuka bagian throttle body nih, nggak pernah dibuka bagian CVT nih ya, dibuka sekali waktu ganti belt ya, tapi habis itu nggak pernah sama sekali. Throttle body ini sama sekali nggak pernah dibuka, nggak pernah diservis tentunya. Mau dibuka nggak pernah, servis apalagi. Jadi kalau dibilang bahwa penyakit kompresi mesin bocor itu gara-gara bensin, maaf, itu nggak benar. Tapi ya memang ya nggak bisa dipungkiri bahwa sumbernya bisa dari throttle body, bukan dari karena nggak pernah diservis ya, tapi kebalikan biasanya. Jadi justru karena terlalu sering diservis, filternya terlalu sering diganti, makanya kotoran jadi lebih mudah masuk ke ruang bakaran. Kenapa kok bisa gitu? Karena filternya yang nggak pernah dicuci. Jadi filter kalau ganti baru itu buruk ya, karena filter udara bawaan, filter udara standar pabrikan itu buruk. Debu mudah sekali lolos ya. Baru setelah filternya itu dicuci, air dibersihkan pakai air sabun, terus dikeringkan, nah baru filter udara itu jadi bagus. Tapi itu bukan solusi ya. Terus yang berikutnya adalah soal oli mesin. Nah, kalau oli mesin ini bener. Jadi oli mesin itu kalau olinya nggak bagus,
bisa menyebabkan kerak. Jadi oli mesin yang ya cepat rusak, yang cepat jadi hitam, yang cepat berkurang, yang tidak tahan panas, dia akan mudah menyebabkan kerak ya. Keraknya bisa jadi penghalang gerakan valve, jadi bikin ring pistonnya nyangkut dan seterusnya. Jadi kompresi bocor itu bisa dari valve-nya yang nggak bisa menutup dengan sempurna, bisa dari pistonnya, ring pistonnya itu nggak bisa mengembang ya, terus akhirnya udaranya bergerak terlalu bebas. Nah, karena penyebabnya karena oli, maka untuk mengatasinya juga perlu sesuatu yang bisa melarutkan oli, kerak oli. Oleh karena itu jangan heran kalau ada yang pakai solusi ngecerutkan oli ke lubang busi. Jadi businya dilepas, terus dikecurutkan oli, dibiarkan beberapa waktu, dinyalakan, akhirnya bisa jalan lagi. Tentu nggak banyak-banyak ya ngecurutkan olinya ya, cuma secukupnya. Sebenarnya pakai oli apapun bisa ya. Pakai oli ya sembarang lah, masih oli yang buruk sekalipun bisa. Tapi kalau mau yang paling jos ya, itu harusnya pakai minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Karena minyak goreng titik-titiknya tinggi. Karena minyak goreng itu titik bakarnya juga tinggi. Karena sulit terbakar, dia akan berbentuk cair jauh lebih lama daripada kalau oli mesin kena api. Jadi untuk solusinya yang sementara itu adalah dengan menggunakan minyak ya. Terus untuk mengurangi kerak di pala di ruang bakar, perlu juga pakai minyak samin cap onta ya, dicampuri di bensinnya. Jadi pakai 1 gram minyak samin cap onta per liter bensinnya. Ini tujuannya adalah untuk membersihkan ruang bakar, karena ya keraknya juga sedikit banyak akan mengenai ruang bakar. Tapi ya tentu juga oli mesinnya ya, oli mesinnya itu baiknya menggunakan oli mesin yang baik, oli mesin yang tahan lama, yang tidak mudah cepat hitam. Oli mesin yang tidak cepat jadi hitam. Juga kemudian oli mesin yang tidak cepat kering, oli mesin yang tahan panas. Jadi kalau ingin cari oli-oli yang bagus ya bisa lihat di uji panggang penulis, cari oli-oli apa saja yang tidak cepat hitam. Wes, itu cukup banyak kan olinya ya. Juga cari oli yang tidak mudah berkurang. Mau cari harga yang murah juga ada. Jadi kalau sudah mengalami itu, yang pertama kalau mesinnya sampai benar-benar macet, ruang busi, ruang bakar itu dikasih minyak, busi dibuka, kecerutin ya beberapa sendok ya, mungkin 1 sendok lah cukup oli ya, nggak usah banyak-banyak, soalnya banyak-banyak nanti kena ya apa jenenge, water hammer. Saat kecerutan toh mestine wis cukup. Lebih bagus lagi kalau ruang bakarnya panas. Ruang bakar panas, kasih minyak goreng, minyak gorengnya akan nyebar,
menghilangkan kera-kera itu. Terus yang berikutnya adalah pencegahan jangka panjangnya ya. Pencegahan jangka panjang ya seperti tadi, pakai oli yang tahan panas, yang salah satunya juga adalah minyak goreng, karena minyak goreng itu paling tahan panas ya. Dibanding oli mesin, minyak goreng itu tahan panas, tahan penguapan, tahan mendidih, tahan hitam ya. Jadi minyak goreng minyak goreng itu masih bening, oli mesin sudah hitam. Minyak goreng belum menguap, belum mendidih, belum berkurang, oli mesin sudah berkurang duluan, sudah hitam duluan, sudah mendidih duluan, sudah rusak duluan. Jadi solusi jangka panjang itu ya. Terus yang berikutnya ya itu tadi ya, filter ya. Kalau nggak pingin debu menumpuk masuk di ruang bakar ya filter udaranya yang bagus lah, yang filtrasinya bagus lah. Jangan pakai filter merek atau macam-macam atau barangkali karena ada bocor atau apa, itu juga diperiksa semua. Yang jelas setelah filter udara itu harus benar-benar bersih, nggak boleh ada kotoran. Kalau ada kotoran, nah itu bisa jadi sumber macet itu. Jadi ya itu ya caranya ya. Mereka-mereka yang sudah pakai minyak goreng nggak pernah ya penulis dengar sampai mengalami kompresi bocor lagi. Jadi cuma mereka-mereka yang terutama yang pakai oli dealer ya, baik dari Matic, Supermatic ataupun AHM MPX, kadang juga SPX. Mereka-mereka yang terutama pakai oli dealer ya, atau oli merek Jepang ya, yang sering mengalami kompresi mesin bocor ya. Kalau olinya pakai oli yang tahan panas, oli campur minyak goreng, oli Mesran SE40, Mesran B40, nggak pernah ya penulis dengar ada yang kena. Walau orang-orang itu selalu ngomong, wah yang pakai minyak goreng itu pasti cepat gosong olinya. Oh, mereka yang pakai oli mineral itu pasti cepat gosong olinya. Tapi ya nyatanya yang mengalami kompresi bocor itu adalah mereka-mereka yang pakai oli dealer, kadang juga oli full sintetik ya, yang ternyata dalam dunia nyata kemampuan menahan panas di bawahnya oli mineral, apalagi minyak goreng. Ya wes itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.